Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu hari terlihat Abu Nawas menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Sosok humoris itu terlihat sangat aneh. Peristiwa tersebut ternyata diketahui oleh Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun menghampiri Abu Nawas. Baginda Raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" "Aku sedang merenungi hidupku ini, Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun bercerita kepada Baginda Raja tentang siksaan neraka bagi orang-orang yang lalai. Tanpa diduga, Baginda Raja seketika menangis hingga air matanya pun membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas bercerita dan meminta Baginda Raja untuk melihat kuburan para pemimpin sebelumnya sebagai peringatan besar. Mereka telah berada dalam waktu yang lama, berada di istana dengan berfoya-foya dan kenikmatan kegembiraan, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, sangat disesalkan perbuatan buruk itu dan sangat memalukan. Mereka pun belum sempat untuk memperbaikinya karena mereka sudah meninggal dunia. Ketahuilah Paduka Raja, cepat atau lambat kita akan mati. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita, tutur Abu Nawas menasihati Baginda Raja. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja makin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepadaku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang membuat senang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa membuat senang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala?" tanya Baginda Raja. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap layak bagimu, jangan kau anggap layak bagi orang lain," ujar Abu Nawas. "Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban terbaik, buktikan bahwa kau ingin bermurah hati dan ingin berikan keputusan yang adil." Lanjut Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberikan nasihat-nasihat yang baik. Aku akan melunasi utang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Oh, wahai Baginda Raja, utang dibayar utang tidak akan ada habisnya. Harta dan kekuasaanmu adalah milik rakyatku. Dan jangan menolongku," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun memerintahkan Abu Nawas untuk meminta sesuatu yang lain dari dirinya. Abu Nawas pun berkata agar Baginda Raja mengikuti perkataannya. Tetapi sangat menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras sehingga nasihatku tidak berpengaruh kepadamu. Setelah mengucapkan itu, Abu Nawas pun pergi berlalu dari hadapan Baginda Raja. Kisah Abu Nawas menjadi khotib pengganti dan membangunkan jamaah yang tertidur pulas. Seperti biasanya, Abu Nawas sudah berada di warung kopi begitu matahari menyapa kota Baghdad. Warung kopi memang biasa menjadi tempat yang mengasyikkan. Di situ orang-orang bergosip, mengerumpi sampai bicara soal politik. Hanya saja bila ada Abu Nawas, para pelanggan biasanya lebih senang jika si cerdik ini memberi nasihat. Mirip-mirip ustadz saja, semacam kulimas atau kuliah 15 menit, kuliah gratis di pagi hari. Hari itu Jumat pagi, Abu Nawas berbicara tentang daya hipnotis kata-kata.
Seseorang tiba-tiba memotong kata-kata Abu Nawas dengan suara keras. Anda omong kosong. Jika saya mengatakan Allah, 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 apa itu akan membuat saya ilahi? Dan jika saya mengatakan dosa, 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 apakah itu membuat saya jahat? Hei, duduklah Tuan, kata Abu Nawas spontan. Kontan saja, orang itu segera naik pitam. Mukanya merah padam, ia terdiam sesaat lalu dengan suara serak, ia pun ungkapkan rasa tersinggung dan sakit hatinya. Abu Nawas pun juga kelihatan menyesal sekali dan kemudian ia pun berkata, maafkan saya Tuan, saya memang khilaf. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas kelancangan yang tidak termaafkan itu Tuan. Orang itu pun segera menjadi tenang. Nah, kini kamu tahu jawabnya kan? Satu kata membuat kamu naik pitam, dan yang lainnya menenangkan kamu, kata Abu Nawas sembari tersenyum puas. Begitu tahu maksud Abu Nawas, orang-orang pun ikut tersenyum. Matahari pun terus merangkak dan siang pun mulai datang. Saat sholat Jumat, Abu Nawas datang agak telat. Anehnya, begitu ia sampai di masjid, pengurus masjid pun menghampirinya dan berkata, Tuan Abu Nawas, khotib yang biasa bertugas sedang sakit Tuan. Tolong Tuan menggantikannya, pinta pengurus masjid itu. Abu Nawas pun langsung saja menganggukkan kepalanya. Suara azan pun berkumandang. Tiba giliran khutbah, Abu Nawas pun naik ke mimbar. Namun belum lama ia berkhutbah. Dilihatnya para jemaah terkantuk-kantuk dan bahkan sebagian tertidur dengan pulasnya. Maka Abu Nawas pun berteriak, Abi, Abi, Abi. Dan segera saja seisi masjid pun terbangun, membelalak dengan pandangan kaget, menoleh ke kanan dan ke kiri. Sebagian ada yang langsung bertanya, di mana apinya? Namun Abu Nawas pun meneruskan khutbahnya, seolah-olah tak acuh pada pertanyaan mereka. Api yang dahsyat di neraka bagi mereka yang lalai dalam beribadah, tutur Abu Nawas. Jawaban cerdas Abu Nawas ketika ditanya, Allah sedang apa sekarang? Dikisahkan, suatu hari banyak tamu yang berkumpul di istana Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut menerima pertanyaan dari Baginda Raja. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja kepada para ulama. Baginda Raja selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan unik dan tak lazim. Tidak mengherankan, memang begitulah karakter dari Baginda Raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari para ulama tersebut. Saya sangat percaya adanya Allah. Dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Dan yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tanya Baginda Raja lagi. Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Tidak selayaknya Baginda Raja bertanya seperti itu. Jangan samakan zat Allah dan manusia, kata mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya penasaran, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas Baginda Raja. Sejenak, suasana pun menjadi hening. Baginda Raja pun teringat dengan sosok Abu Nawas.
"Apakah mungkin Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini?" ujar Baginda Raja dalam hatinya. Lalu Baginda Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk segera menjemput Abu Nawas. Bergegaslah beberapa pengawal pergi menuju tempat tinggal Abu Nawas. Tetapi saat itu Abu Nawas sedang tidak berada di rumah. Dan menurut istrinya, dia sedang berada di warung. Para pengawal itu pun langsung bergegas menuju warung, tempat Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. "Wahai Abu Nawas, kamu dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang," ujar salah satu pengawal. Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun bergegas ke istana bersama dengan beberapa pengawal istana. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di atas singgasananya. Setibanya di istana, Baginda Raja pun langsung memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas pun segera menuju ke depan setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas untuk duduk dengan sempurna. Tanpa basa-basi, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya mau menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" "Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku, Abu Nawas," ujar Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya menjawab pertanyaan Paduka yang mulia," sahut Abu Nawas. "Namun, jika berkenan, pertanyaan seperti apakah yang Paduka tanyakan?" sambung Abu Nawas. "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tidak ada satupun yang bisa menjawabnya, Abu Nawas. Apakah kamu tahu Allah sedang apa sekarang?" tanya Baginda Raja dengan penasaran. Sejenak Abu Nawas pun terdiam mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh Baginda Raja. "Saya bisa menjawabnya, Paduka, tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. Dengan sedikit terkejut, Baginda Raja pun menjawab, "Apa syaratnya, Abu Nawas?" "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas karena penasaran, meskipun agak heran dengan permintaan tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas pun berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun ar-Rasyid jadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan diiringi oleh para ulama yang sedang duduk di samping Baginda Raja. Dan jawaban Abu Nawas itu memiliki makna bahwa apa yang dilakukannya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Pintar sekali kamu, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar. Maka aku pun tidak bisa marah kepadamu, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun terpana dengan kecerdasan Abu Nawas dan akhirnya memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dirampok namun masih untung. Abu Nawas juga dikenal sebagai sosok yang menyikapi masalah dengan bijak dan sabar.
Salah satu masalah yang dihadapi adalah situasi keuangan keluarga Abu Nawas dikatakan sedang kesulitan. Ia pun berinisiatif mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Jadi, Abu Nawas pun pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Dia pun mengunjungi beberapa toko di pasar dan ingin mencari pekerjaan. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menggunakan jasa atau tenaga Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, toko kami sedang sepi, jadi kami tidak mampu untuk membayarmu, ucap salah seorang pemilik toko. Hingga waktu menjelang siang, Abu Nawas pun masih belum juga mendapatkan pekerjaan. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Ketika tengah menyusuri jalanan yang sepi, tiba-tiba kakinya terantuk sesuatu. Karena penasaran, Abu Nawas pun membungkuk dan mengambilnya. Oh, ternyata cuma koin penyok yang sudah karatan, gerutu Abu Nawas dengan kecewa. Namun meskipun begitu, ia pun mengambil koin tersebut dan memasukkan ke dalam sakunya. Kemudian ia pun melanjutkan langkahnya untuk pulang ke rumah. Saat ia melewati toko barang antik, ia ditegur oleh si pemilik toko yang kebetulan adalah sahabatnya sendiri. "Hei Abu Nawas, dari mana kau? Mampirlah kemari," pinta sahabatnya. Abu Nawas pun lalu mampir ke toko sahabatnya itu. Ia pun kemudian dipersilakan duduk dan diajaknya minum secangkir teh hangat. "Dari pagi aku mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan," ucap Abu Nawas membuka obrolan. "Kondisi pasar memang sedang lesu Abu Nawas. Kamu sendiri lihat kan, toko saya terlihat sepi begini," balas sahabatnya. "Oh iya, aku tadi menemukan koin, tapi kondisinya sudah penyok dan karatan. Kalau kamu berminat, ambil saja," ucap Abu Nawas sambil memberikan koinnya yang penyok dan karatan tersebut. Lalu sahabatnya itu menerima koin penyok tersebut. Ia pun serius mengamati koin pemberian Abu Nawas. "Ini kan koin barang antik Abu Nawas, banyak yang mencarinya. Kemarin saja ada saudagar yang datang kemari untuk membeli koin seperti ini Abu Nawas." "Begini saja Abu Nawas, kamu sedang butuh uang kan? Sebagai imbalannya, aku kasih kamu uang 300 dinar, jelas sahabatnya kepada Abu Nawas. "Kamu serius ya?" tanya Abu Nawas dengan kaget. "Ya iyalah Abu Nawas, aku serius," balas sahabatnya sambil memberikan uang 300 dinar. Setelah menerima uang tersebut, akhirnya Abu Nawas pun berpamitan dan pulang. Ia pun berencana untuk membeli makanan untuk keluarganya. Namun di tengah jalan, Abu Nawas berpapasan dengan seseorang yang sedang membawa kambing. Terlintaslah di benak Abu Nawas ingin membeli kambing tersebut untuk dijadikan hidangan. "Tapi sayangnya uang yang aku punya hanya 300 dinar, ucap Abu Nawas dalam hatinya. "Hei Abu Nawas, kamu berminat membeli kambing ini ya?" tanya orang tersebut. "Iya, tapi uangku cuma 300 dinar, jawab Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku memang hendak menjualnya 300 dinar, balas orang tersebut. Lalu orang itu pun menyerahkan kambingnya kepada Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun berjalan pulang dengan membawa seekor kambing. Namun lagi-lagi ketika ia melewati rumah saudagar kaya, Abu Nawas pun dipanggilnya. "Hei Abu Nawas, sini aku mau beli kambingmu. Malam nanti aku mau mengadakan pesta keluarga," ucap saudagar kaya itu. "Boleh, tapi harganya 1000 dinar loh," jawab Abu Nawas asal-asalan. Tanpa diduga, saudagar kaya tersebut menyetujuinya. "Tidak apa-apa Abu Nawas, yang penting aku bisa membeli kambingmu," ucap saudagar kaya tersebut.
Maka Abu Nawas pun menjual kambingnya, sebab ia mendapatkan untung 700 dinar. Lalu pulanglah Abu Nawas dengan membawa uang 1000 dinar. Sialnya, saat ia hendak masuk rumah, Abu Nawas dihadang sekawanan perampok. Salah satu dari mereka mengacungkan pisau belati ke arah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, berikan uangmu atau aku akan membunuhmu," ancam si perampok tersebut. Dengan tubuh gemetaran, Abu Nawas pun memberikan uang 1000 dinarnya kepada perampok. Sementara itu, istri Abu Nawas yang melihat kejadian itu dari balik jendela langsung keluar dan berteriak, "Hei, apa yang kalian lakukan ini?" Mendengar teriakan tersebut, para perampok itu pun langsung kabur tunggang langgang. "Hei, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok tadi?" tanya sang istri kepada Abu Nawas. Tak ingin membuat istrinya marah, Abu Nawas pun mengangkat bahunya dan berkata, "Oh, bukan apa-apa, hanya sebuah koin penyok kok yang aku temukan tadi pagi di jalan," ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun berjalan memasuki rumahnya. Di dalam rumah, Abu Nawas pun duduk melamun meratapi kejadian yang menimpanya. "Mungkin uang tadi bukan rezeki saya," batin Abu Nawas menghibur dirinya. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk seseorang. Abu Nawas pun lalu beranjak dari tempat duduknya dan membukakan pintu. Dan ternyata tamu yang datang adalah sahabatnya, pemilik toko barang-barang antik itu. "Hei Abu Nawas, ada kabar gembira untukmu. Koin yang kamu temukan tadi ternyata laku sampai 10.000 dinar. Aku pikir akan lebih bijak bila hasilnya dibagi dua denganmu," kata sahabatnya. "Oh iya Abu Nawas, tadi siang aku sudah memberimu 300 dinar kan? Dan ini sisanya 4.700 dinar. Silakan diterima," ucap sahabatnya sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Kalau memang rezekinya, walaupun Abu Nawas dirampok, namun ia pun masih tetap untung. "Alhamdulillah, terima kasih kawan," balas Abu Nawas sambil menerima uang 4.700 dinar tersebut. Kisah Abu Nawas mengerjai orang ateis yang akan tenggelam. Dikisahkan, ada seorang ateis berteriak-teriak di tengah-tengah alun-alun kota Baghdad. Ia berkata bahwa tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dan untuk membuktikan ucapannya, ia akan terjun ke sungai Tigris. "Kalaupun Tuhan memang ada, dia pasti akan menolongku agar tidak mati tenggelam," teriaknya di hadapan orang-orang. Maka pergilah ia menuju sungai Tigris dan terjun ke dalamnya. Tentu saja, perilaku orang ateis tersebut mendapat berbagai macam tanggapan. Ada yang mencemooh, banyak pula yang menghujatnya. "Biarkan saja dia tewas tenggelam, biar dia tahu rasa," kata beberapa warga. Namun dari sekian banyak orang yang jengkel dengan sikapnya, ternyata ada saja yang merasa kasihan dan hendak menolongnya. Akan tetapi, si ateis menolaknya. "Aku tidak mau ditolong siapapun kecuali oleh Tuhan yang kalian anggap ada itu." Orang yang hendak menolongnya pun akhirnya tak jadi melakukannya. "Dasar orang gila," umpat para warga yang menyaksikannya. Setelah berjam-jam terombang-ambing di air sungai, si ateis pun mulai kelelahan. Tapi ia tetap pada pendiriannya. Sementara Abu Nawas yang baru saja pulang dari pasar, melihat orang-orang yang sedang berkerumun di tepi sungai. Lalu Abu Nawas pun bertanya, "Ada apa ini? Kenapa orang ramai sekali?"
Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga yang ada di situ. Setelah mendengar penjelasan dari salah satu warga itu, Abu Nawas pun berkata, "Hai orang ateis, cepat pegang tanganku." Sambil ia mengulurkan tangannya kepada orang ateis tersebut. "Aku tidak mau. Aku ingin Tuhan yang akan menolongku." Ucap orang ateis itu tetap pada pendiriannya. "Kalau begitu, tunggu saja Tuhan yang akan menolongmu." Dan katanya, ia sudah tak sabar lagi ingin menyiksamu. Balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, si ateis pun menjadi gemetaran. Ia pun berusaha menyelamatkan dirinya supaya tidak tenggelam ke dasar sungai. Akan tetapi, karena sudah kelelahan, usahanya pun sia-sia saja. Tubuhnya pun mulai hanyut dan tenggelam. "Tolong, tolong aku Tuan. Tolong, selamatkan aku Tuan," pinta si ateis kepada Abu Nawas. Maaf ya, aku bukan Tuhan," jawab Abu Nawas. Setelah si ateis tak sadarkan diri dan tenggelam, barulah Abu Nawas menariknya dan kemudian dibawanya ke tepian sungai. Ketika si ateis tersadar dari pingsannya, ia pun bertanya, "Di mana aku? Apakah aku di alam kematian?" Tanyanya dengan penuh ketakutan. "Hei orang ateis, lain kali kalau kamu berbuat demikian, aku akan membiarkanmu mati tenggelam," bentak Abu Nawas. Dan akhirnya, si ateis pun berterima kasih dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin raksasa. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari ada jin raksasa jahat yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang tak jauh dari pemukiman warga. Konon jin raksasa ini terkenal sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuhnya dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan, yang merupakan daerah tempat tinggal jin raksasa jahat tersebut. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Tuan, carilah jalan lain saja," kata warga tersebut. "Memangnya kenapa Tuan?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. "Perbukitan itu sangat angker Tuan. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas pun sejenak termenung. Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain lagi, pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberaniannya Abu Nawas pun nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati ya?" bentak jin raksasa jahat itu. "Tidak, aku hanya numpang lewat. Karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu tidak, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa itu memberitahu kepada Abu Nawas. "Bukankah ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak untuk melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku ya? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa itu. "Baik, silakan mencobanya, tapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah.
Omong kosong, kau pasti orang sufi ya, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa jahat tersebut. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau memang lebih kuat dan perkasa, coba ambil batu ini, peras air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu mengambil sebutir batu kecil dan diberikan kepada jin raksasa jahat itu. Seketika batu kecil itu pun lebur dalam genggaman jin raksasa tersebut. Akan tetapi tidak setetes air pun yang keluar. Lalu jin raksasa itu pun mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya hanya sia-sia saja. Akhirnya jin raksasa itu pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu ini memang ada airnya, kata jin raksasa itu kepada Abu Nawas dengan rasa penasaran. Dalam keremang-remangan itu, Abu Nawas pun mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Dan bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas pun mengambil sebutir telur dari kantong bajunya. Lantas meremukkan batu kecil itu menggunakan genggaman tangannya. Dan seketika, cairan telur pun langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat itu pun sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu memang luar biasa, wahai manusia. Menginaplah di tempat tinggalku ini. Malam ini aku akan menjamumu dengan berbagai macam hidangan, ajak jin raksasa tersebut kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Jin raksasa itu pun memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuhnya. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa pun mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa itu. Kemudian jin raksasa itu pun membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara itu, Abu Nawas yang secara nalurinya mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, ia pun segera bangkit dan menyembunyikan dirinya di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Kemudian Abu Nawas pun mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa itu. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu pun terbangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa itu pun memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa itu benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Setelah hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Dan betapa kagetnya jin raksasa itu melihat Abu Nawas masih hidup. Bahkan tidak ada luka sedikit pun. Nyaman sekali tidur di sini. Tapi sayangnya tadi malam aku agak terganggu. Sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku 7 kali, ucap Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, tentu saja jin raksasa itu pun terkejut. Dan ia pun tidak berani lagi untuk menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti ia akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga yang kuat. Dan akhirnya, jin raksasa itu pun
mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi. "Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas bikin geger seisi pasar. Abu Nawas mengaku lebih kaya dari Allah. Namun endingnya ngakak. Dikisahkan, pada suatu hari, Abu Nawas pernah membuat kegaduhan yang sangat gila di pasar kota Baghdad. Kelakuan Abu Nawas itu sungguh membuat orang-orang di pasar bertanya-tanya. Saat itu, Abu Nawas masuk ke dalam kawasan pasar
Dan tanpa mikir dosa, dia lalu berbicara ngawur di tengah-tengah pengunjung pasar. Wahai para manusia, ketahuilah aku adalah Abu Nawas. Aku adalah orang yang sangat membenci kepada perkara yang hak atau kebenaran dan sangat menyukai fitnah. Aku adalah orang yang lebih kaya daripada Allah. Ocehan Abu Nawas seketika itu membuat seisi pasar gempar akibat perkataan sang sufi itu yang seolah-olah berani merendahkan Allah. Ucapan Abu Nawas itu terbilang berani. Pasalnya sang sufi itu berbicara sembrono di depan rakyat yang mayoritas berpenduduk muslim yang sangat taat. Setelah peristiwa yang menggegerkan itu, Abu Nawas kemudian dilaporkan kepada Baginda Raja. Perbuatan Abu Nawas itu sungguh keterlaluan. Padahal dia sendiri dikenal sebagai seorang yang sangat soleh dan alim. Kok berani-beraninya bilang seperti itu, sehingga memancing emosi orang-orang Islam. Atas perbuatan konyol itu, maka Abu Nawas pun ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah sampai di istana, Abu Nawas pun lalu disidang dan dibawa menghadap Baginda Raja. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid, lalu ia pun ditanya, "Hai Abu Nawas, apakah benar kamu mengatakan perkataan-perkataan aneh dan konyol seperti itu?" Tanya Baginda Raja dengan emosi. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas. "Kenapa dirimu asal ngomong kayak gitu Abu Nawas? Apa kamu sudah kafir?" Tanya Baginda Raja lagi. "Saya pikir Baginda juga sama seperti hamba. Baginda yang mulia pasti juga suka sekali dengan suatu perkara hak, iya kan?" ungkap Abu Nawas. "Apa kamu bilang? Gila bener ngomong seperti itu," bentak Baginda Raja dengan rasa marahnya. "Wahai Paduka yang mulia, sebentar, jangan marah dulu. Tolong dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari hamba," kata Abu Nawas untuk merendahkan tensi emosi Baginda Raja. "Penjelasan apa yang akan kamu katakan kepadaku Abu Nawas? Coba katakan. Aku sebagai orang Islam selalu membela segala perkara yang hak dan benar, bukan malah sebaliknya," jelas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menjelaskan alasan yang sebenarnya. "Wahai Baginda Raja, ketika ada seseorang yang sedang membacakan talqin mayit, hamba selalu mendengar kata-kata seperti ini. Kematian itu adalah hak, dan yang nyata begitu pula neraka adalah perkiraan yang nyata. Kesimpulannya, apakah ada orang yang tidak benci dengan kematian dan neraka-neraka tersebut? Bukankah Baginda Raja juga sangat benci dengan hal-hal itu, sama seperti hamba kan?" kata Abu Nawas meyakinkan. "Wah, cerdas sekali kamu Abu Nawas," ucap Baginda Raja mengagumi jawaban Abu Nawas. Namun rupanya Baginda Raja belum begitu puas. Baginda Raja pun lalu bertanya lagi, "Tetapi bagaimana penjelasanmu tentang omonganmu yang mengatakan bahwa dirimu suka terhadap fitnah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadi begini wahai Paduka yang mulia. Mungkin Baginda juga sudah lupa kalau hal itu sudah disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa harta kekayaan dan anak-anak kita adalah sebuah fitnah. Padahal kan sang raja juga menyukai harta dan anak-anak sama seperti diri hamba. Betul kan?" kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun manggut-manggut mendengar jawaban Abu Nawas. Meski demikian, Baginda Raja masih ada pertanyaan lagi untuk Abu Nawas. "Ya, semua itu benar Abu Nawas. Tapi kenapa dirimu berkata kalau kamu mengaku lebih kaya dari Allah? Padahal Allah maha kaya segalanya," ujar Baginda Raja.
Begini Paduka yang mulia, aku mengaku lebih kaya dari Allah, itu sebab aku bisa mempunyai anak. Sedangkan Allah sendiri tidak punya anak dan tidak diberanakkan. Betul kan Baginda Raja? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya mengakui kebenaran Abu Nawas. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja sambil manggut-manggut. Hei Abu Nawas, semua itu memang benar. Tapi apa tujuan kamu ngomong perkataan-perkataan itu di kerumunan pasar sehingga menimbulkan kegaduhan kayak gitu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dengan penasaran. Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya dengan cara-cara itu diri hamba bisa ditangkap lalu dibawa untuk disidang dan menghadap Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya bisa geleng-geleng kepala atas jawaban Abu Nawas. Namun apa maksudmu Abu Nawas? Engkau ingin menghadapku, kata Baginda Raja. Wahai Paduka yang mulia, saya melakukan itu semua sebenarnya agar supaya hamba bisa memperoleh hadiah dari Paduka yang mulia sendiri. Hahaha. Jawab Abu Nawas sembari tertawa. Jawaban Abu Nawas ini akhirnya membuat Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak. Persidangan yang awalnya sangat tegang dan penuh amarah ini akhirnya reda dengan suara tawa Abu Nawas dan Baginda Raja. Dan akhirnya Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Resep obat darah rendah dari Abu Nawas untuk si Kikir. Alkisah, suatu hari Abu Nawas berkunjung ke rumah temannya. Kebetulan temannya ini termasuk golongan orang yang bakhil atau kikir. Saat Abu Nawas berkunjung ke rumah si Kikir tadi, kebetulan si Kikir ini sedang dilanda demam yang tinggi. Tak begitu lama, datanglah tabib yang akan memeriksa si Kikir. Setelah memeriksa, sang tabib pun memberitahukan kepada si Kikir perihal penyakit yang sedang dideritanya. Wahai Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara itu tekanan darahmu rendah sekali Tuan. Demam Tuan akan sembuh jika tekanan darah Tuan naik, jelas sang tabib kepada si Kikir. Mendengar penjelasan sang tabib, Abu Nawas tanpa sengaja nyeletuk. Wahai tabib, aku tahu bagaimana membuat tekanan darah temanku yang Kikir ini naik dengan cepat. Celetuk Abu Nawas. Bagaimana Abu Nawas? Tanya sang tabib dengan penasaran. Wahai tabib, makanlah semua makanan di rumah si Kikir ini di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan segera hilang, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang tabib pun tertawa terbahak-bahak. Sementara teman Abu Nawas yang pelit alias Kikir bin Bakhil itu hanya diam saja dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Kisah Abu Nawas dan telur unta. Suatu hari Baginda Raja Harun ar-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tidak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda Raja. Akan tetapi tidak satu pun yang berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda Raja akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara. Barang siapa dapat menyembuhkan Baginda Raja, maka dia akan diberikan hadiah yang besar. Berita sayembara itu pun sampai ke telinga Abu Nawas. Ia pun tertarik untuk mengikutinya.
Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas pun menuju ke istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda Raja pun sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas. Mengingat ia bukanlah seorang tabib, rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib, tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini?" tanya Baginda Raja dengan heran. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda Raja. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda Raja untuk mempercayainya. Abu Nawas mulai dengan menanyakan kondisi Baginda Raja, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda Raja. Baginda Raja mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang dia alami, karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas pun tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda Raja. Hahaha. Baginda Raja pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas yang tertawa tersebut. "Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku?" tanya Baginda Raja dengan kesal. "Tidak, Paduka. Kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya," jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, "Jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya obatnya itu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Oh, obatnya itu gampang, Paduka, yaitu telur unta. Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad. Tapi ada syaratnya," jelas Abu Nawas. "Apa syaratnya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin segera tahu. "Syaratnya adalah Baginda Raja sendiri yang harus menemukan obat tersebut, dan bukan mengutus orang lain untuk mencarinya," jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja pun menerima syarat dari Abu Nawas tersebut. Baginda Raja segera bergegas menuju Baghdad dan menyamar sebagai rakyat biasa, dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampainya di kota Baghdad, mereka pun mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicarinya. Baginda Raja dan para pengawal terus berusaha mencari, tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan, dan keringat saja. Baginda Raja pun mulai menggerutu dan memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas, karena memintanya untuk mencari obat yang tidak pernah ditemukannya. Baginda Raja dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Dan ketika hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda Raja pun segera menghampirinya. "Hai Kek, bolehkah saya bertanya sesuatu?" tanya Baginda Raja. "Ya, boleh," jawab si kakek. "Di mana saya menemukan telur unta, Kek?" tanya Baginda Raja. "Hah? Telur unta?" Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Hahaha. Si kakek itu pun akhirnya menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget mendengar penjelasan si kakek tersebut.
Dan dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, akhirnya Baginda Raja pun segera kembali ke istana. Keesokan harinya, Abu Nawas pun segera dipanggil menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur?" ujar sang raja dengan marah. "Betul Paduka," jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda Raja pun langsung memerintahkan pengawalnya untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. "Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang?" tanya Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberikan hukuman kepadamu Abu Nawas," jawab Baginda Raja tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. "Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda Raja pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan Baginda Raja. Kisah Abu Nawas membuat pencuri kambuhan menjadi kapok. Dikisahkan, Abu Nawas mendengar ada pencuri kambuhan di kota tempat tinggalnya. Pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh para warga. Akan tetapi, ia tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari, pencuri tersebut beraksi di rumah saudagar yang kaya raya. Saat menjarah barang-barang berharga, ia pun kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. Ada pencuri!" teriak saudagar kaya itu. Mendengar ada teriakan, para warga pun langsung berlari menuju rumah saudagar kaya tersebut. Mereka pun lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa melarikan diri. Akan tetapi, anehnya si pencuri itu tampak terlihat tenang-tenang saja. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga pun langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukuli pencuri tersebut. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri itu. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukul pencuri ini. Apalagi melemparinya dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering sekali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya dia jera dengan perbuatannya, Tuan Menteri," saut salah seorang warga. "Betul, kita lempari batu saja kepalanya biar tidak meresahkan warga lagi," timpal warga yang lainnya. Melihat emosi warga yang mulai tidak terbendung, Tuan Menteri pun lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti pencuri ini, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempari batu pencuri ini. Tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya, Tuan Menteri? Kami sudah tidak sabar lagi ingin menghukumnya, Tuan Menteri," tanya para warga dengan penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu pencuri ini," jelas Tuan Menteri. Para warga pun hanya terdiam.
Sebab mana mungkin ada manusia yang tidak punya kesalahan. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga pun membubarkan diri. Sementara si pencuri itu pun dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan istana. Akan tetapi kenyataannya di tengah-tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh pulang oleh Tuan Menteri. Usut punya usut, ternyata si pencuri ini adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, pencuri itu pun kembali beraksi. Dan setiap kali tertangkap oleh warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolongnya. Begitulah seterusnya hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas dan hendak mengambil emas milik Abu Nawas, Abu Nawas pun langsung memergokinya. "Hai pencuri, kurang ajar kau," ucap Abu Nawas. Bukannya ia kabur, si pencuri itu malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan rumah Abu Nawas. Hal ini pun membuat Abu Nawas bertambah emosi. Lantas Abu Nawas pun langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri itu pun berteriak kesakitan. "Aduh, sakit!" Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga-warga pun segera berdatangan. "Ada apa Abu Nawas? Kok ada ribut-ribut?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi, pasti dia akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lainnya. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri itu datang," sahut warga yang lainnya. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana. Sebab tiba-tiba Tuan Menteri pun datang ke tempat itu. Tuan Menteri pun lalu mengamankan si pencuri itu dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri pun kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri ya. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak akan segan-segan menghukum kalian," ucap Tuan Menteri kepada para warga. Tapi, bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu pada pencuri ini. "Ayo, silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar lalu dilempar ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri itu dan Tuan Menteri. Sontak saja si pencuri itu pun langsung jatuh tersungkur dan akhirnya pingsan. Dari kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meski tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa. Dari kepalanya pun hingga bercucuran darah yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu ini?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, para warga pun langsung menunjuk Abu Nawas lah pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana Tuan Menteri? Kenapa tiba-tiba aku mau dihukum?" tanya Abu Nawas berpura-pura. "Kamu telah berani melempar kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh itu ya. Bukankah tadinya Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah salah ya Abu Nawas? Jangan sok suci kamu," hardik Tuan Menteri.
Justru itu Tuan Menteri, karena aku orang yang pernah berbuat salah. Makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Dan ketika malaikat langit mengembalikan batu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut terkena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan pencuri itu, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri pun tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ia memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga karena perkataan yang diucapkan oleh Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya aku akan berikan kepada malaikat langit, tetapi aku akan berikan juga kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri pun mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun. Sebab ia tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. Maafkan aku Tuan Abu Nawas, aku pastikan kali ini pencuri ini akan mendapatkan hukuman, kata Tuan Menteri. Dan sejak saat itulah, akhirnya pencuri itu pun menjadi jerat dan tidak mengulangi perbuatannya karena Tuan Menteri sudah tidak berani melindunginya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun Ar-Rasyid untuk meminta bantuan, supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun Ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu? Tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli? Kata Abu Nawas. Tetapi bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini. Dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi 2. Jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja pada wanita itu, aku rela asalkan dia tetap hidup. Ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya.
Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya, masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas.
Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka. Kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu, kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung, kata Abu Nawas merendah. Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas, kata Baginda memuji Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia, kata Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya aku ke istana? Tanya Baginda Raja. Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi.
Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Suatu hari, Abu Nawas menuju istana raja dengan membawa keledai yang sudah dihiasi dengan mahkota palsu dan kain yang mewah. Dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas pun terus meneriakkan kalimat, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" teriak Abu Nawas. Tentu saja ulah Abu Nawas ini pun menyulut perhatian orang-orang. Gila Abu Nawas menyamakan Baginda Raja dengan keledainya, kata seorang warga. Kalau begitu, mari kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati, sambung warga yang lainnya. Tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia pun terus berjalan sambil terus berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Dan akhirnya, tibalah Abu Nawas di depan pintu gerbang istana raja. Akan tetapi, teriakan Abu Nawas ini pun semakin keras. Mendengar teriakan Abu Nawas, salah satu prajurit kerajaan yang bertugas menjaga pintu gerbang itu pun langsung melaporkan ulah Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Mohon ampun Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak-teriak di depan pintu gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Lapor prajurit itu kepada Baginda Raja. "Apa yang tidak beres? Itu kan wajar saja. Ia kan rakyatku juga," ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak sambil menarik keledainya yang berhias mahkota dan kain yang indah. "Seolah-olah keledainya itu rajanya," kata prajurit itu. Dan laporan prajurit itu pun diperkuat dengan kedatangan puluhan warga yang melaporkan aksi Abu Nawas. Warga tidak terima rajanya disamakan dengan keledainya Abu Nawas. Mendapat laporan itu, Baginda Raja pun menjadi murka. Wajahnya langsung memerah. "Kurang ajar Abu Nawas. Prajurit, tangkap Abu Nawas sekarang. Bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tidak butuh waktu lama, Abu Nawas pun diringkus dan diseret ke hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu itu? Berani sekali kau menyamakan aku dengan keledaimu," bentak Baginda Raja. Dengan tenang dan santai, Abu Nawas pun menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka yang mulia. Tapi sayang mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya ini," kata Abu Nawas. "Lihatlah penampilan saya Paduka. Saya menggunakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya ini. Saya pakaikan mahkota dan kain yang indah," sambung Abu Nawas. "Dan itu semata-mata karena saya akan meneriakkan nama dari seorang raja yang mulia. Itu bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka Raja," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas dengan panjang lebar, Baginda Raja pun tidak dapat menahan tawanya. Ia pun mengerti tujuan Abu Nawas. Bahkan Baginda Raja pun memuji kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya ia pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas.
Kisah Abu Nawas diperdaya pencuri menjual keledainya seharga kambing hingga dimarahi oleh istrinya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk menjual keledai kesayangannya. Keledai itu merupakan kendaraan Abu Nawas satu-satunya. Sebenarnya ia tidak tega untuk menjualnya. Akan tetapi, keluarga Abu Nawas amat membutuhkan uang, dan istrinya pun setuju. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledainya ke pasar. Abu Nawas tidak tahu kalau ada sekelompok pencuri telah mengintai Abu Nawas. Mereka pun sepakat untuk memperdaya Abu Nawas. Rencana pun mulai mereka susun ketika Abu Nawas beristirahat di bawah pohon. Salah seorang mendekat dan berkata, "Hei Abu Nawas, apakah engkau akan menjual kambingmu?" Tentu saja Abu Nawas terperanjat mendengar pertanyaan yang begitu tiba-tiba. "Ini bukan kambing," jawab Abu Nawas. "Kalau bukan kambing, lalu apa?" tanya pencuri itu. "Hei, ini adalah keledai ya," jawab Abu Nawas. "Kalau engkau yakin itu keledai, jual saja ke pasar dan tanyakan pada mereka," kata komplotan pencuri itu sambil berlalu. Abu Nawas pun tidak terpengaruh. Kemudian ia pun meneruskan perjalanannya. Ketika Abu Nawas sedang menunggang keledai, pencuri kedua menghampiri dan berkata, "Hei Abu Nawas, mengapa kau menunggangi kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Hei, ini bukan kambing, tapi keledai ya." "Kalau itu keledai, aku tidak bertanya seperti itu. Dasar orang aneh. Kambing kok dikatakan keledai?" "Hei, kalau ini kambing, aku tidak akan menungganginya ya," jawab Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau engkau tidak percaya, pergilah ke pasar dan tanyakan pada orang-orang di sana," kata pencuri kedua sambil berlalu. Abu Nawas pun belum terpengaruh dan ia tetap berjalan menuju pasar. Pencuri ketiga datang menghampiri Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambingmu itu?" tanya pencuri ketiga. Kali ini Abu Nawas pun tidak segera menjawab. Ia mulai ragu. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Pencuri ketiga ini tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia pun makin mempengaruhi otak Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau bersikeras hewan ini adalah keledai, nyatanya itu adalah kambing Abu Nawas. Kambing, ucap si pencuri ketiga. Abu Nawas pun berhenti sejenak untuk beristirahat di bawah pohon. Pencuri keempat pun melaksanakan strategi busuknya. Ia pun duduk di samping Abu Nawas dan mengajak tokoh cerdik ini untuk berbincang-bincang. "Wahai Abu Nawas, bagus sekali kambingmu ini." Pencuri keempat pun mulai membuka percakapan. "Hei, kau juga yakin bahwa ini kambing?" tanya Abu Nawas. "Loh, ya jelas sekali kalau hewan ini adalah kambing. Kalau boleh aku ingin membelinya," ucap pencuri keempat itu. "Memangnya berapa kau berani membayarnya?" tanya Abu Nawas. "Akan ku bayar 3 dirham," ucap si pencuri itu. Karena tergoda oleh pencuri itu, akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. Setelah menerima uang 3 dirham dari pencuri keempat, kemudian Abu Nawas pun langsung pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas pun memberikan uang 3 dirham itu kepada istrinya. "Hei suamiku, jadi keledai itu hanya engkau jual 3 dirham saja, lantaran mereka mengatakan bahwa keledai kita itu adalah kambing."
Abu Nawas pun tidak bisa menjawab istrinya. Ia pun hanya mendengar ocehan istrinya dengan setia sambil menahan rasa dongkolnya. Kini ia baru menyadari kalau sudah diperdayai oleh komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Abu Nawas pun merencanakan sesuatu. Ia pun pergi ke hutan mencari sebatang kayu untuk dijadikan sebuah tongkat yang nantinya bisa menghasilkan uang. Rencana Abu Nawas pun ternyata berjalan lancar. Hampir semua orang membicarakan keajaiban tongkat Abu Nawas. Berita ini juga terdengar oleh para pencuri yang telah menipu Abu Nawas. Mereka langsung tertarik, bahkan mereka melihat sendiri ketika Abu Nawas membeli barang atau makanan tanpa membayar, tetapi hanya dengan mengacungkan tongkatnya saja. Mereka pun berpikir, kalau tongkat Abu Nawas itu bisa dibelinya, mereka akan kaya karena hanya dengan mengacungkan tongkat itu, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akhirnya mereka pun mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu kau jual?" Tanya pencuri itu kepada Abu Nawas. "Tidak," jawab Abu Nawas dengan cueknya. "Tetapi kami bersedia membelinya dengan harga yang amat tinggi Abu Nawas," kata mereka. "Memangnya berapa kamu berani membelinya?" Kata Abu Nawas berpura-pura merasa tertarik. 100 dinar uang emas, kata mereka tanpa ragu-ragu. "Tetapi tongkat ini adalah tongkat wasiat satu-satunya yang aku miliki," kata Abu Nawas sambil tetap berpura-pura tidak ingin menjual tongkatnya. "Dengan uang 100 dinar engkau sudah bisa hidup enak Abu Nawas," rayu mereka makin penasaran. Abu Nawas pun diam beberapa saat, sepertinya merasa keberatan sekali. Lalu Abu Nawas pun berkata, "Oke, baiklah kalau begitu," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menyerahkan tongkatnya, dan ia pun menerima 100 dinar uang emas. Lalu Abu Nawas pun segera melesat pulang. Para pencuri itu segera mencari warung terdekat untuk membuktikan keajaiban tongkat yang baru mereka beli dari Abu Nawas. Seusai makan, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik kedai itu. Tentu saja pemilik kedai pun marah. "Apa maksudmu mengacungkan tongkat itu padaku?" ucap pemilik kedai itu dengan nada marah kepada para pencuri itu. "Bukankah Abu Nawas juga mengacungkan tongkat ini dan engkau membebaskannya?" tanya para pencuri itu. "Memang benar, tapi engkau harus tahu bahwa Abu Nawas menitipkan sejumlah uang kepadaku sebelum ia makan di sini," jelas pemilik kedai itu kepada pencuri. "Gila, ternyata kita tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Menipu Abu Nawas, kita malah rugi besar kawan," umpat para pencuri dengan rasa dongkol.